Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Ayu Anggita, NPM 1901010017 dari kelas PAIB Institut Agama Islam IAIN Metro Lampung. Dalam video kali ini saya akan menggunakan metode bernyanyi dalam menyampaikan materi ilmu dakwah yang diampu oleh Bapak Aguswan Khotibul Umam untuk memenuhi tugas mata kuliahnya. Semoga dapat bermanfaat dalam video kali ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin Nabi Nual Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana karena atas rahmatnya kita masih bersama, dapat berkumpul bersama di sini di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, hadirin atau sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang berkaitan dengan taubat. Nah, apa sih sebenarnya taubat itu? Jadi, makna taubat adalah ketika seseorang kembali dari jalan setan menuju jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini membahas tentang taubat nasuha, yang bukan hanya sekedar dari ucapan di lidah, tapi diisyaratkan untuk diterimanya taubat itu sendiri, agar pelaku kejahatan mencabut akar-akar dosa secara langsung dan menyesali apa yang telah diperbuatnya selama ini dan bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu sendiri. Sebaiknya taubat itu dilakukan sebelum melihat kedatangannya kematian. Seseorang yang mengaku bertaubat itu harus membuktikan 4 hal. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, menyesali bahwa apa yang telah dilakukan adalah dosa atau suatu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sangat diperlukan menuju semurni-murninya taubat. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi atau mengulangi taubat lagi. Untuk bertaubat, sahabat rahimakumullah, perlu untuk menjaga diri agar tidak terjebak pada kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca istighfar atau astaghfirullahaladzim untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mengubah sikap dan perbuatan salahnya di masa lalu dengan memperbanyak amal soleh. Sahabat rahimakumullah, pintu taubat itu masih terbuka bagi semua umat manusia hingga matahari terbit dari barat. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah membukakan tangannya pada malam hari agar membukakan pintu pada malam hari agar orang yang melakukan kejahatan di siang hari bertaubat atau melakukan taubat, dan dia membukakan tangannya di siang hari agar yang melakukan kejahatan di malam hari bertaubat hingga matahari terbit dari barat.
Hadis riwayat Muslim nomor 2759. Allah mengajak orang yang melakukan perbuatan dosa untuk bertaubat dan mengampuni mereka. Seperti pada Quran Surat Al-An'am ayat 54 yang artinya bahwa Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu barang siapa yang melakukan perbuatan kezaliman, kemudian dia bertaubat setelah mengerjakannya dan setelahnya melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengungkapkan ada beberapa ciri atau ciri utama orang-orang yang bertaubat. Di antaranya yang pertama, barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi dia tidak mau menuntut ilmu, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Yang kedua itu adalah barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi tidak meningkatkan ibadahnya, maka dia adalah orang yang bukan orang yang melakukan taubat. Yang ketiga, barang siapa yang melakukan bertaubat atau mengaku bertaubat tetapi dia tidak mau memaafkan musuh-musuhnya, maka dia bukanlah orang yang melakukan taubat. Yang selanjutnya, barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi dia tidak mau meninggalkan kemewahan dan perhiasan, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Yang selanjutnya, barang siapa yang melakukan atau mengaku bertaubat tetapi dia tidak meninggalkan tempat pergaulannya yang buruk, yang kurang baik, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Yang selanjutnya, barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi tidak mengubah akhlak buruknya di dalam hatinya, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Yang selanjutnya adalah barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi dia tidak merapikan tempat tidur dari selimutnya, maka dia adalah bukan orang yang bertaubat. Di sini saya akan menyisipkan lagu yang berkenaan langsung dengan materi hari ini, yaitu taubat. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astaghfirullah, bukalah pintu taubat-Mu. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astaghfirullah, bukalah pintu taubat-Mu. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan dan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Sedangkan cahaya mereka memancarkan di hadapan dan sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala
mencintai taubat dari hamba-hambanya. Mencintai taubat nasuha atau taubat sebenar-benarnya taubat yang dilakukan di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gembira dengan taubat yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senantiasa bergembira, sangat senang ketika ada hambanya yang ingin melakukan taubat dari dosa-dosa buruk, dari dosa-dosa yang sangat keji, seperti dosa syirik, seperti dosa berzina, seperti dosa-dosa seperti mabuk-mabukan, seperti dosa mencuri. Bila ada seseorang setelah melakukan perbuatan dosa tersebut dan mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ia beristighfar, astagfirullahaladzim, dengan cara ia selalu mengenadah tangan kepada Allah saat ia sedang sholat, atau dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya, atau dengan cara dia selalu melakukan akhlak-akhlakul karimah yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia senantiasa melakukan taubat nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya di dalam hati. Taubat itu harus dilakukan di dalam hati, diniatkan secara niat sebenar-benarnya niat jika ingin melakukan taubat nasuha. Semoga Allah selalu mempermudah jalan kita menuju taubat nasuha yang sebenar-benarnya. Insya Allah. Saya mau kasih pantun nih buat sahabat rahimakumullah semuanya. Si Udin naik kereta di hari Selasa. Janganlah menangis karena cinta, tapi menangislah karena dosa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.